Ketemu lagi di ngos-ngosan ngopini santai bareng Mbak Yus. Usai Pilpres kemarin semacam ada pergeseran perhatian yang terjadi di negara ini dari yang sebelumnya fokusnya pada rakyat, sekarang perhatiannya ke pejabat. Apalagi sekarang makin dekat dengan serah terima jabatan presiden, otomatis juga banyak bicara siapa saja yang jadi menteri. Sebelum itu, semua provinsi, kabupaten maupun kota di Indonesia akan menyelenggarakan pilkada mengganti kepala daerahnya. Kali ini elit politik kok malah mendorong artis yang warawiri di televisi suruh terjun ngurus rakyat. Kalau Bang Raffi itu adalah sahabat lama dari Mas Diko yang rutin berkomunikasi, bertukar pikiran untuk berbagai macam hal. Lalu arahnya kemana? Ya, kita nantikan saja tahapan berikutnya. Lumayan bikin pusing. Soalnya yang dipertaruhkan ini kesejahteraan rakyat. Bila jadi anggota DPR masih lumayan. Kan kerjanya kolektif kolegial, keroyokan gitu. Minimal bila si artis syuting alias gak masuk sidang, masih ada anggota DPR lain di komisinya bisa rapat dengan menteri. Lah nek kepala negara, nek kepala daerah, siapa yang gantiin coba? Nanti belibet aku. Untuk artis yang sudah disebut disodorkan jadi menteri itu ada Eko Patrio, diajukan sama PAN. Dia juga jadi alternatif calon gubernur atau wakil gubernur di DKI. Nah, di Jateng ada nama Bang Raffi Ahmad ini disebut ya toh. Nek Mas Eko sih ya masih mendingan, sudah 3 periode di DPR, lumayan pengalaman, tahu tugas pemerintahan. Tapi gimana dengan Bang Raffi? Nah, meski kita tahu dia kaya raya, pengalaman banyak, hanya apa pengalaman dia mengelola perusahaan itu sama dengan memimpin daerah? Beda dong. Bang Raffi ini muncul dari Golkar, dikandidatkan dampingi Mas Diko Ganindito yang pernah jadi Bupati Kendal. Ngurus daerah itu jelas beda sama perusahaan. Pun tampil di depan rakyat itu beda sama tampil di depan layar kaca. Di layar kaca atau channel YouTube-nya dia sih bebas ya, celelean, semuanya sendiri sih bebas. Tapi ngurus pemerintahan kan tidak begitu. Benar memang ada banyak artis yang juga sudah jadi kepala daerah, misalkan Tommy Kurniawan, Pak Deddy Mizwar, Pak Rano Karno, Bung Pasha, dan lain-lainnya. Prestasinya gimana? Berdasar jejak digital nggak ada yang istimewa, ya gitu-gitu aja gitu loh. Belibet. Dibandingkan nama yang pernah jadi kepala daerah, Bung Raffi ini yang paling nggak serius sendiri, beda sama yang lain. Walaupun tidak jaminan, bila jadi kepala daerah ya nggak bisa, hanya saja ya, nanti gatel. Kita apa mau bertaruh dengan fakta itu gitu loh. Mbok partai politik bila pengen mendorong artis, tidaknya artis yang memiliki keseriusan. Majunya Rans, pasti ya faktor manajemennya diurus orang profesional. Klub bola Rans akhirnya juga jeblok ya toh. Turun kasta juga di Liga Utama. Lah musim depan itu bakal tampilnya di Liga 2. Ini menandakan tidak semua hal yang berkaitan sama Raffi itu laku atau selalu menguntungkan. Ya enggak juga. Padahal yang namanya kepala daerah itu ngelola duit rakyat. Otomatis mesti orang yang ngerti urusan negara. Boyo Golkar itu serius sedikit kenapa gitu loh memajukan sebuah daerah. Di Golkar juga ada artis yang lebih kapabel untuk dicalonkan di pilkada. Misalnya ada Mbak Nurul Arifin. Ada juga bekas presenter Metro TV yang sekarang ketua komisi 1, Bu Mutia Hafid. Kan jadi ketua komisi itu nggak gampang. Mesti pinter mimpin sidang, ngatur lalu lintas bicara anggota komisi, juga membantu merumuskan pembahasan. Ini bukan perkara Bang Raffi hanya SMA, tidak ada urusannya sama itu. Betul. Banyak lulusan SMA kinerjanya bagus banget.
Ini juga bukan perkara suami Mbak Nagita ini turun di Pilkada Jawa Tengah ya, kan juga. Mau dimanapun, intinya yang dibutuhkan rakyat itu adalah calon pemimpin yang capable. Bila pun Golkar pengen mengajukan kandidat milenial, anak muda, masih banyak kok sosok lain yang lebih berkualitas. Masa mendorong kepala daerah hanya karena latar belakangnya artis atau kekayaannya sudah puluhan atau bahkan ratusan miliar? Iya kan? Nggak ada jaminan orang kaya itu nggak korupsi. Contohnya tuh mantan Menteri Pertanian Pak Syahrul Yassin Limpo, kurang kaya gimana gitu loh. Nah, jika mentalnya tipis setipis tempe ya tetap aja korupsi gitu loh. Aspirasi ini tidak hanya ditujukan pada Golkar yang mau mendorong Bang Raffi, namun juga pada parpol-parpol yang lain. Silahkan daftarkan anak muda, pengusaha, orang kaya, atau siapapun lah gitu. Yang penting mereka punya visi yang jelas. Minimal rekam jejaknya bisa kita lihat, sudah teruji. Terutama dalam urusan yang berkaitan kepentingan rakyat. Jangan hanya karena misalnya saking kayanya anjuk dia gak bakal ngambil gaji namun lupa tanggung jawabnya. Iya kan? Berhubung gak ngambil gaji lalu sering izin untuk syuting atau ngonten di channelnya yang mengakibatkan urusan rakyat jadi terabaikan, ya kan? Memimpin daerah itu ya butuh bisa mikir. Tidak hanya dikenal, digemari, atau hanya jadi ajang foto rakyat sama yang bersangkutan. Minimal kandidat itu punya modal. Ini di luar materi. Ada pemikiran tentang program apa yang mau dijalankan bagi pengentasan kemiskinan. Semoga PAN yang punya stok artis banyak tidak mengorbankan rakyat dengan meminta artis-artis yang dipunyai untuk maju jadi calon kepala daerah. Rakyat itu butuh diperhatikan. Bukan sekadar selfie sama artis, nyubit pinggangi, apa meneng ngelus-ngelus pipines. Bukan itu gitu loh. Rakyat dimanapun, terutama rakyat miskin itu butuh dingertiin kondisinya. Dibantu kehidupannya, didorong kemampuannya supaya bisa lebih sejahtera. Mereka memang butuh tertawa, ya, tapi tidak sekedar tertawa bersama pelawak. Itu mah gampang guyu bareng Mbak Yuse ya iso no. Kandidat-kandidat kepala daerah itu harus mampu membuat rakyat tertawa saat mereka bersama keluarganya. Waktu di rumah, ketika bareng anak-anaknya, yes, pokoknya bisa tertawa bahagia. Jangan dikira gampang loh menciptakan kondisi begitu. Bila tak mengerti bagaimana mengelola anggaran daerah, mengoptimalkan birokrasi, wes, dijamin akan kukut. Masa sih? Zaman makin maju, rakyat makin dibodohkan kepala daerahnya sendiri. Jangan dong. Segitu ya para ngoser ngopini santai bareng Mbak Yus. Kita ketemu lagi di ngos-ngosan selanjutnya. Bye-bye.